Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemirsa, proyek JW Marriott Hotel di Payangan Gianyar dihentikan sementara, dimintai lengkapi izin. Lima tahun terakhir, luas sawah baku sawah di Bali turun 9,19%. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang Perizinan dan Aset Daerah Pansus TRAP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan JW Marriott Hotel dan Restoran di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Penghentian ini dilakukan setelah sidak pada Kamis 27 November di mana Pansus menemukan adanya ketidaksesuaian administrasi dan mengategorikan proyek tersebut sebagai berisiko tinggi. Sidak yang dipimpin oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparto bersama anggota lainnya menyoroti lokasi proyek yang berada tepat di belakang Puspom Payangan. Pansus mendapati bahwa sejumlah dokumen perizinan dan regulasi belum lengkap atau belum selesai, menjadikannya proyek yang wajib diselesaikan aspek legalitasnya segera. Made Suparto menegaskan bahwa pengembang dan organisasi perangkat daerah OPD terkait di tingkat kabupaten dan provinsi harus segera berkoordinasi dan bertanggung jawab menyelesaikan aspek regulasi yang masih kurang, terutama karena proyek ini telah ditetapkan sebagai risiko tinggi. Pihaknya meminta agar kelengkapan perizinan seperti izin mendirikan bangunan IMB, surat perjanjian kerja SPK, aspek lingkungan dan tata ruang segera diselesaikan. Suparto menekankan perlunya sinergi antara kewenangan Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali dalam penyelesaian masalah ini. Proyek JW Marriott Hotel dan Restoran ini nanti dengan OPD terkait juga ya, dengan OPD terkait ini kan sudah jelas ini sudah risiko tinggi sehingga nanti menjadi kewenangan provinsi. Sambil juga kita menunggu waktu berikutnya. Menanggapi keputusan penghentian sementara ini, Humas Proyek Hotel JW Marriott Gusti Bagus Prayuta menyatakan kesiapan pihak pengembang untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan Pansus TRAP. Dengan adanya keputusan ini, semua aktivitas pembangunan proyek JW Marriott Hotel dan Restoran dihentikan sampai semua dokumen administrasi dan regulasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan risiko tinggi dan tata ruang dinyatakan lengkap dan sah. NPL tidak bisa hadir, Pak, jadi dia mewakili sebagai pelajar. Jadi dia pelajari dari data di perizinan, memang di sistem BSDA, penampilannya disebut berapa, juga dengan bangun di bawah 4.000. Oke, ya stop dulu, Pak. Itu kan Sidak juga diikuti oleh Kasat Pol PP Provinsi Bali bersama OPD terkait, BWS Sungai Penida Bali, Kasat Pol PP Kabupaten Gianyar, Kadis PUPR Kabupaten Gianyar bersama OPD terkait lainnya. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, pesatnya perkembangan pariwisata Bali menjadikan Bali menarik menjadi tempat berinvestasi. Kehadiran investasi di suatu daerah di satu sisi akan meningkatkan ekonomi, namun kurangnya pengawasan pemerintah, investor nakal makin berani melanggar peraturan yang berlaku. Iklim investasi di suatu daerah memang harus dijaga agar bisa mengundang investor. Bahkan diperlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk memudahkan investor berinvestasi untuk membangun ekonomi suatu daerah. Menurut Rektor Undiknas Profesor Nyoman Sri Subawo, peran pemerintah eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam pemberian izin dan monitoring sebuah rencana investasi. Jangan sampai ada investor yang tidak memiliki izin namun lolos membangun.
Jika saja pengawasan sudah dilakukan dari awal, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh investor dan tentu tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat yang bisa merusak citra iklim investasi di Bali. Ketegasan pemerintah semestinya ditujukan dari awal sehingga investor mendapatkan kejelasan akan aturan mana boleh dan tidak. Ya, kita mesti harus memberikan suatu kepercayaan ya kepada publik, baik nasional maupun internasional, bahwa Bali itu aman dari sisi aspek investasi. Ada suatu kepercayaan masyarakat luas, masyarakat global, bahwa Bali menarik untuk berinvestasi. Tetapi, yang penting hal yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana investasi itu dengan baik, investasi itu tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, investasi itu tidak merusak tatanan yang sudah ada. Nah, ini yang perlu dicermati. Tatanan yang maksudnya gimana? Tidak, budaya kita mesti dilestarikan, kemudian kehidupan masyarakat Bali juga tidak tergerus, terdisruption dengan begitu tiba-tiba. Nah, ini mesti diperhatikan juga oleh masyarakat, baik itu investor, baik itu pemerintah, baik itu swasta, dan pribadi-pribadi para pihak yang berkepentingan terhadap investasi di Bali. Tidak mudah ya, tapi kontrol masyarakat mesti harus dilakukan agar apa yang diinvestasikan di Bali menjadi daya tarik juga, tetapi memberikan impact kepada masyarakat Bali secara luas. Jelas ya, ketika OSS memberikan kemudahan bagi investor asing dan kita tanpa disadari kontrol kita kurang ya, dan itu sudah berjalan sekian lama lalu tiba-tiba dicabut. Ini tentu merugikan pihak investor, dan lebih parah lagi ya ketika ini tidak dilakukan monitoring ya, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan lama. Lalu peran masyarakat, peran pemerintah di mana? Bercermin dari beberapa kasus pelanggaran tata ruang belakangan ini, pemerintah dihimbau agar lebih meningkatkan pengawasan dan menegakkan aturan dan hukum bagi pelanggar tata ruang. Riasa Bali TV. Pemirsa, masifnya alih fungsi lahan di Bali kini menjadi sorotan serius. Terlebih pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN akan melakukan moratorium alih fungsi lahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran tata ruang di Bali. Kebijakan moratorium yang digaungkan oleh pemerintah pusat sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Bali dengan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengendalian alih fungsi lahan produktif. Terlebih setiap tahunnya alih fungsi lahan di Bali semakin masif terjadi. Hal tersebut disampaikan akademisi pertanian sekaligus rektor Universitas Dwi Jenderal. Profesor Gede Sedana mengatakan rancangan peraturan daerah yang disiapkan oleh Gubernur Koster tidak semata-mata hanya untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan dan pelanggaran tata ruang, namun juga untuk menjaga budaya Bali, alam Bali yang merupakan bagian dari Trihita Karana. Untuk itu pihaknya sangat mendukung kebijakan moratorium alih fungsi lahan di Bali. Namun Prof. Sedana menekankan untuk menjalankan kebijakan tersebut diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran tata ruang, terutama alih fungsi lahan pertanian di Bali. Nah, yang menjadi nanti eksekusi berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga, untuk mengamankan peraturan daerah itu sendiri. Karena tata ruang kita sudah miliki, bagi kita semua yang ada di Bali ini, baik pemerintah di kabupaten ataupun kota, harus memperhatikan tata ruang dan kemudian menerapkan law enforcement-nya. Jangan sampai tata ruangnya sudah mengatur bahwa ada satu kawasan, tidak boleh ada satu bangunan-bangunan, tidak boleh ada alih fungsi lahan, kemudian itu dilanggar. Kemudian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan yang namanya LP2B. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, itu sudah diatur lahan-lahan mana saja yang memang tidak boleh dialihfungsikan. Nah, sekali lagi ini adalah kekuatan kita bersama nanti di pemerintah daerah untuk mengamankan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sendiri. Termasuk misalnya kita sudah menetapkan lahan baku sawah
Nah, itu juga sudah mengatur luasan-luasan yang memang tidak boleh dialihfungsikan. Itu yang menjadi penekanan nanti terutama dalam penegakan hukumnya. Selain memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, kesejahteraan para petani juga perlu diperjuangkan. Insentif bagi para petani yang mempertahankan lahan produktifnya perlu diberikan. Selain itu, insentif terhadap produk pertanian dengan memberikan harga layak kepada para petani akan menunjang kesejahteraan para petani yang tentunya akan berimbas pada pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sukma, Bali TV. Pemirsa, pasca sidang putusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Klungkung, tadi siang Bupati Klungkung Imade Satria menyampaikan sebuah tawaran baru terkait polemik penataan akses di destinasi ikonik Pantai Kelingking, Nusa Penida. Karena kami akan menawarkan untuk pengelolaan di Kelingking itu. Di hadapan awak media, Bupati Satria mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Klungkung akan menyodorkan solusi alternatif yang dianggap lebih ramah lingkungan dan lebih realistis kepada investor yang sebelumnya merencanakan pembangunan lift kaca di lokasi tersebut. Tawaran ini muncul setelah proyek lift kaca di Pantai Kelingking yang dianggap melanggar dan diputuskan untuk dibongkar oleh Gubernur Bali belum lama ini dan menjadi sorotan publik dan menuai kritik karena dinilai berpotensi merusak keindahan tebing alam serta bentang alam yang menjadi daya tarik utama. Bupati menegaskan, tawaran anak tangga ini merupakan jalan tengah yang diharapkan dapat diterima oleh investor sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan. Karena kami akan menawarkan untuk pengelolaan di Kelingking itu juga. Oh gitu. Iya. Jadi ada solusi seandainya itu nanti dibongkar oleh Pemprov, ya, tentu kita akan menawarkan untuk investornya agar pengelolaan penataan Kelingking, wisata Kelingking ini bisa barangkali investornya mau. Mau ya? Iya. Barangkali ini belum kami sampaikan. Kami sudah memiliki konsepnya. Jadi konsep One Gate One Destination itu yang kami tawarkan, di mana penataan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan lift yang kami butuhkan, tetapi ini lebih soft, lebih green dan lebih ramah lingkungan. Satu, penataan wilayah itu kan tentu yang pertama karena daerah Kelingking itu kurang lebih sekian hektarnya itu dimiliki pihak ketiga, kita bekerja sama dulu dengan pihak ketiga. Ya, investor, bukan milik orang lokal. Nah, kemudian untuk yang lahan yang dimiliki oleh desa adat, kita akan bekerja sama dengan desa adat. Nah, selanjutnya karena kita di Kabupaten Klungkung ini belum memiliki anggaran cukup untuk menata sendiri, maka kami akan mengundang investor, termasuk daripada investor PT KAIS ini yang sudah membangun lift, itu untuk nanti kita tawarkan untuk kerjasama itu. Jadi penataannya itu dari darat sampai dengan ke pantai ini kita bukan menggunakan lift, tetapi kita akan menggunakan tangga yang jauh lebih aman nanti ke depan, tidak seperti sekarang. Berarti di tangga ini Pak yang akan nanti dibenahi, betul, Pak ya? Betul, tangganya nanti lebih green, lebih ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Pemkab Klungkung akan mengundang resmi investor PT Indonesia KAIS Tourism Property Investment Development Group dan menunggu respon resmi dari pihak investor terkait usulan penataan ramah lingkungan ini. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, 5 tahun terakhir luas lahan bagus sawah di Bali turun 9,19%. Kami segera kembali dengan laporannya.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnau dan saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengucapkan Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan kepada seluruh kerama Badung dimanapun berada. Semoga Idayang Widiwasa senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesehatan serta kerahayan bagi kita semua. Semoga anugerahnya memberikan keteduhan bagi keluarga kita, memperkuat keyakinan dan menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis. Pada momentum suci ini, kami memohon agar Dharma selalu menuntun setiap langkah, menghadirkan kedamaian dalam hati, mempererat persaudaraan, sinergi, dan semangat gotong royong. Sehingga seluruh pembangunan di Bumi Keris dapat terwujud melalui kolaborasi, partisipasi, dan kekuatan bersama masyarakat Badung. Kami mengajak seluruh kerama merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan penuh rasa syukur, ketulusan, dan kesucian niat. Serta tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat. Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan. Semoga kedamaian dan kerahyuan selalu menyertai kita semua. Om Santi 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 Om. Pemirsa, setiap tahun lahan sawah di Bali terus menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, luas lahan sawah di Bali berkurang sebanyak 6.522 hektar atau turun 9,19% dalam 5 tahun terakhir. BPS Provinsi Bali mencatat luas lahan baku sawah di Pulau Dewata pada 2024 sebesar 64.474 hektar. Angka ini menurun jika dibandingkan luas lahan sawah pada 2019 sebanyak 70.996 hektar. Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, data luas lahan baku sawah tersebut bersumber dari keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, sementara data lahan sawah 2025 masih dalam pengambilan sampel. Berdasarkan data tersebut, sejak 2019 hingga 2024, selama rentang waktu 5 tahun, Bali kehilangan 6.522 hektar sawah atau turun 9,19% dengan rata-rata penurunan 1,53% setiap tahun. Nikel luas lahan baku sawah nikel datanya dari ATR BPN. Nah, luas lahan baku sawah Provinsi Bali tahun 2019 nikel 70.996 hektar. Kemudian dia turun menjadi 6.522 hektar di tahun 2024. Turun sebesar 6.522 hektar atau 9,19% selama 2019 ke 2024, 5 tahun kan ya. Jadi selama 5 tahun luas baku sawah, luas sawah ini turun 9,19%.
Nah, kalau untuk apa digunakan ya tentu digunakannya untuk di luar sektor pertanian. Untuk napi nih ya saya nggak punya untuk apanya, kami nggak punya. Untuk luas lahan pun sebenarnya kami menggunakan data ATR BPN. Kenapa itu yang digunakan? Karena itu data yang official untuk untuk lahan kan ya, untuk tanah. Nah, ATR BPN itu sendiri kalau untuk luas lahan baku sawah itu selain menggunakan ATR BPN itu juga diawali dari datanya BIG, jadi diambil dari citra satelit ke yang mana sawah, yang mana bukan sawah, yang hijau itu sawah, yang tidak hijau itu bukan sawah, gitu awalnya dianggap. Kemudian yang hijau itu dilakukan lagi verifikasi pengecekan ke lapangan, benar nggak hijau itu sawah. Perubahan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan yang juga berkaitan dengan penyesuaian tata ruang yang peruntukannya jelas bukan untuk sektor pertanian. Sukma, Bali TV. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Denpasar menggelar rapat bersama pemerintah Kota Denpasar dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap perancangan peraturan daerah APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung di kantor DPRD Kota Denpasar dengan agenda utama membahas hasil verifikasi serta penyesuaian anggaran sesuai arahan pemerintah Provinsi Bali. Rapat bersama dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede, Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Porkompinda serta SKPD terkait. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Aryo Wibowo menyampaikan bahwa rapat bersama Badan Anggaran DPRD ini difokuskan pada pembahasan hasil verifikasi pemerintah Provinsi Bali terkait Ranperda APBD 2026. Dari verifikasi tersebut terdapat tambahan dana bagi hasil provinsi sebesar 12 miliar rupiah. Perlu membahas bersama DPRD kemana alokasi anggaran ini akan diarahkan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan. Pemerintah Kota Denpasar mengusulkan agar dana tersebut diarahkan untuk mendukung program pengangkatan pegawai paruh waktu yang jumlahnya mencapai 800 orang lebih. Program ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung pada sejumlah sektor di lingkup pemerintahan Kota Denpasar. Hasil verifikasi itu ada tambahan anggaran dari dana bagi hasil provinsi itu sebesar 12 miliar yang bisa kita arahkan dari sebelum pembahasan RAPBD 2026 yang lalu, sehingga kita butuh persetujuan dari teman-teman DPR alokasi anggaran kemana kita akan arahkan 12 miliar dari dana bagi hasil dari provinsi. Kita arahkan untuk program pengangkatan pegawai paruh waktu. Pegawai paruh waktu itu perlu kita sinkronkan dengan aturan pusat, bahwa aturan pusat itu per 2026 itu tidak ada istilah pegawai di luar dari ASN, P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Melalui rapat tersebut, Pemkot Denpasar berharap DPRD dapat memberikan persetujuan terkait alokasi tambahan dana bagi hasil sehingga proses finalisasi APBD 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Rapat berlangsung dinamis dengan sejumlah masukan dari anggota Badan Anggaran DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Denpasar. Yana, Bali TV. Sementara itu, pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Klungkung pada Kamis 27 November 2025 secara resmi menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2026. Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung Ana Agung Anom beserta Wakil Iwayan Baru dan Cokorde Gede Agung. Sidang paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung Imadi Satria dan Wakil Bupati Cokorde Gede Surya Putra serta Forkopimda Kabupaten Klungkung ini menandai kesepakatan seluruh fraksi terhadap arah pembangunan daerah tahun depan.
Persetujuan ini dicapai setelah setiap fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Bupati Imade Satria dalam sambutannya melaporkan postur anggaran RAPBD 2026 yang telah disepakati. Pendapatan daerah dirancang sebesar 1,48 triliun lebih, meningkat 6,36% dari tahun sebelumnya. Belanja daerah mencapai 2,05 triliun lebih atau meningkat signifikan sebesar 30,87% dibandingkan APBD 2025. Peningkatan belanja ini didukung oleh penerimaan pinjaman daerah sebesar 229 miliar lebih serta silva. Sebagai aspirasi yang disampaikan sejak pembahasan rancangan KUA PPAS maupun pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dan rapat gabungan, kami yakini sebagai upaya dalam rangka menyempurnakan rancangan peraturan daerah ini. Selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini sudah pasti terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan. Hal ini adalah wajar dan positif sebagai bagian dari demokrasi. Melalui kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa seluruh pemikiran, saran usul yang konstruktif dan inovatif yang telah disampaikan baik pada pemandangan umum fraksi-fraksi maupun pada penyampaian pendapat ahli fraksi sangat saya hargai dan tentu menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas semangat dan kerja cepat dalam pembahasan rancangan APBD ini sehingga dapat disetujui sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Meskipun menyetujui, beberapa fraksi memberikan catatan penting. Fraksi PDI Perjuangan optimistis dengan target PAD yang utama dari pajak, perhotelan, dan pariwisata, namun mengingatkan pemerintah agar konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan izin kepada investor pariwisata. Fraksi Gerindra dan fraksi Golkar menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, penanganan masalah perizinan, serta penanganan serius terhadap isu longsor, normalisasi sungai, dan pengolahan sampah. Sementara fraksi Hanura meminta penanganan dan penataan yang lebih baik di kawasan selatan Pasar Galiran. Dengan disetujuinya RAPBD ini, pemerintah daerah akan segera membawanya ke tingkat provinsi untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Diharapkan APBD 2026 ini mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelungkung. Sebelumnya juga dilaksanakan sidang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kelungkung menyetujui peminjaman atau penerusan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pinjaman daerah Kabupaten Kelungkung sebesar Rp229.927.309.800 yang akan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kelungkung tahun anggaran 2026 pada pembiayaan daerah pos penerimaan pinjaman daerah. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi hujan deras, balita 4 tahun terseret arus. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, seorang balita 4 tahun terseret arus air gorong-gorong di Mengui, Badung, Rabu petang. Korban ditemukan tidak bernyawa sejauh 1 km dari titik awal korban terpeleset. Selama 2 jam melakukan pencarian petugas BPBD Kabupaten Badung, anggota Polres Badung, dan warga akhirnya menemukan tubuh mungil Azran, balita berusia 4 tahun di saluran air di Mengui Tani, Badung. Sang ayah Ari 30 tahun tak kuasa menahan tangis saat mendapati anak sematawayangnya sudah tidak bernyawa. Warga mengevakuasi jasad Azran untuk dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada, Badung menggunakan mobil polisi. Nyoman Suwardana Perbekal Mengui Tani menuturkan, sebelum kejadian hujan turun cukup deras mengakibatkan volume air di saluran gorong-gorong cukup tinggi dan berarus kuat. Berdasarkan keterangan orang tua korban yang diterima, saat kejadian korban bermain di pinggir aliran sungai, sementara orang tuanya bekerja sebagai penjaga warung nasi Padang. Tanpa disadari, korban terpleset jatuh ke air dan masuk ke gorong-gorong. Hujannya itu keras sekali. Aliran sungai itu? Sebagian wilayah kami pun di Dajan Pekan banjir tadi, Pak. Volume air? Arus airnya lumayan deras karena ini kan anak kecil ya, baru umur 4 tahun, mungkin tidak bisa menahan arus air. Mungkin kalau dari keterangan yang Pak Klianya tadi, mungkin anak ini main air dia kepleset gitu. Nah dekat warung ini ada gini. Nah kami dari penelusuran kami, karena tidak masuk gorong-gorong tidak ada, mungkin lewat cepat lewatnya nih, karena arus airnya dalam gorong-gorong ini kecil nih, Pak. Berarti arus airnya nih kok kecil nih, tapi kuat berarti arusnya keras, kuat arusnya. Garis polisi masih melintang di pinggir aliran sungai tempat korban dilaporkan terjatuh. Sebelumnya, proses pencarian dilakukan oleh BPBD, kepolisian, dan warga dengan menyusuri aliran sungai yang bermuara di sawah. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, 87 korban bencana menerima bantuan sosial pasca bencana dan santunan penguatan ekonomi tahun anggaran 2025 dari pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahap kedua ini, sebanyak 87 orang penerima bantuan yang diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bertempat di kantor Wali Kota Denpasar. Penerima bantuan sosial untuk perbaikan. Wali Kota Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa realisasi bantuan tahap kedua mencakup 87 penerima dengan total anggaran sebesar 1.355 juta. Sebelumnya, pada penyaluran tahap pertama, pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, total bantuan yang telah tersalurkan tahap pertama dan tahap kedua mencapai
Rp1.853.100.000. Lebih lanjut, Wali Kota Jayanegara juga menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat. Verifikasi mencakup pengecekan kerusakan rumah warga, pura, warung, hingga ternak yang mati akibat banjir. Jayanegara menambahkan bahwa bantuan yang diberikan pada tahap ini berbeda dengan bantuan bagi pedagang pasar maupun pura umum yang telah ditangani melalui APBD pada kegiatan lain seperti perbaikan di Pura Puseh, Pura Dalem Kertelangu, dan Pura Beji. Hari ini diserahkan bantuan terhadap korban banjir Sane Sampur Bintang. Menikah jumlahnya 87 orang dengan total hampir 1.300.000.000. Nah, menjantan dengan galasannya becek peniki titiang pindah ke pemerintah Kota Denpasar ikut berduka atas musibah yang menimpa masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang terdiri dari Sampur. Nah, mogi bantuan kecil puniki bentan tindak pikenahnya majang itu dane angin ngemecikan napi sane sampun bencana di Poreng gitu dane. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar Ide Bagus Joni Ariwibowo menjelaskan, total bantuan tahap pertama dan kedua total anggaran sebesar Rp1.853.100.000 dengan rincian bantuan terdiri dari 145 penerima bantuan perbaikan rumah, 51 penerima penguatan ekonomi, dan 78 penerima bantuan untuk fasilitas umum pura. Masing-masing penerima jumlah yang diterima berbeda-beda sesuai dengan kerusakannya. Salah satu penerima bantuan Nyoman karyawan warga dari Banjar Alang Kajeng menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kota Denpasar. Ia mengaku bantuan yang diterima sebesar 9 juta tersebut sangat membantu untuk memperbaiki Tugu Plinggih dan tembok sepanjang 3 meter yang roboh akibat banjir. Putu Karya Mahendra dari Desa Ubung Kaja juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar karena telah memberikan bantuan bencana sebesar Rp25 juta. Yana, Bali TV. Pemirsa, sepekan lebih operasi Zebra Agung terjadi 117 laka lantas. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.
Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Marjang disampun anak ke alit naik beli metapang kalau bos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6. Pemirsa, sedikitnya tercatat 117 kecelakaan lalu lintas selama 10 hari Polda Bali melaksanakan Operasi Zebra Agung 2025. Pejabat Polda Bali menekankan pentingnya edukasi tentang keselamatan, ketertiban, dan keamanan berlalu lintas selama Operasi Zebra Agung 2025. Sepekan lebih pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2025, Polda Bali mencatat sebanyak 117 kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan jajaran Polresta Denpasar dan Polres Sebali, dengan rincian 9 korban meninggal dunia, 150 luka ringan dengan kerugian material sebesar Rp94.500.000. Selain itu, Polda Bali juga melaporkan jumlah pelanggaran sebanyak 5.971 pelanggar, 5.685 diantaranya berupa sanksi teguran dan sisanya sanksi tilang. Penindakan pelanggaran tersebut dibandingkan dengan periode yang sama selama Operasi Zebra Agung 2024 secara umum mengalami peningkatan sebesar 58%, dengan tindak tilang turun 65% dan teguran naik 91%. Namun dibandingkan dengan 1 minggu sebelum Operasi Zebra Agung 2025, penindakan pelanggaran secara umum mengalami peningkatan sebesar 1,890%. Dengan tindak tilang naik 10% dan teguran meningkat 14,477%. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan, Operasi Zebra Agung 2025 menekankan pentingnya edukasi tentang keselamatan, ketertiban, keamanan berlalu lintas. Sejak 10 hari pelaksanaan operasi, dari hasil yang kita peroleh, kita temukan ada terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan jumlah laka lantas sebanyak 35% ya dibandingkan seminggu sebelum pelaksanaan operasi. Ya, kenapa laka lantas? Karena ini menjadi imbas dari ketidaktertiban kita di jalan. Ya, jadi setiap kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran. Oleh karena itu dia berimplikasi langsung terhadap laka lantas. Tujuannya kita melaksanakan operasi ini salah satunya itu, ya, menekan jumlah laka lantas, baik kuantitas maupun kualitasnya, tingkat fatality akibat laka lantas ini. Arya Sandi menambahkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi selalu diawali dengan adanya pelanggaran ketertiban berlalu lintas. Pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2025 pada 17 November hingga 30 November 2025 diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, sehingga bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas baik secara kualitas maupun kuantitas. Raiswantara, Bali TV.
Sementara itu pemirsa, selama pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2025, Polres Badung telah mencatat 28 kasus laka lantas. Di wilayah Kecamatan Mengui, paling banyak terjadi laka lantas dan penyebabnya didominasi karena out of control (OC). Kabag Ops Polres Badung Kompol Gusti Nyoman Sudarsana didampingi Kasat Lantas AKP Luhtiviasih mengatakan, dari 28 kasus laka terdiri dari 3 orang meninggal, 37 luka ringan dan jumlah kerugian 18 juta rupiah. Operasi ini dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran, laka lantas, fatalitas, dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dibanding Operasi Zebra Agung 2024, untuk kasus laka lantas tahun ini terjadi peningkatan 19% dan didominasi karena out of control, disebabkan kurang waspada, pakai HP, dan jalan berlubang. Terkait penindakan, Polres Badung melakukan tilang berdasarkan ETLE sebanyak 8, 1 tilang secara manual, dan 373 teguran untuk jenis pelanggaran yang terekam ETLE, yaitu 2 tanpa helm, 4 tidak menggunakan sabuk keselamatan, 1 pelanggar menggunakan HP saat berkendara, 1 balap liar, dan 1 pelanggar rambu lalu lintas. Dari pelanggar yang terjaring terdiri dari 3 WNA dan 6 WNI. Dibandingkan antara tahun 2024 dengan 2025, jadi sampai saat ini terjadi peningkatan sebesar 19%, di mana peningkatan ini didominasi oleh OC atau out of control. Ditambahkan untuk menekan pelanggaran dan laka lantas, pihaknya telah melakukan upaya mengimbau masyarakat baik secara langsung ke sekolah-sekolah, pasar maupun tempat ibadah, pemasangan spanduk, baliho, brosur, dan pamflet di lokasi rawan laka lantas dan pelanggaran, serta menempatkan personel secara maksimal untuk melakukan patroli, penjagaan, dan pengaturan. Dari kami Satuan Lalu Lintas Polres Badung tetap menempatkan personel-personel di titik-titik yang sudah ditentukan apabila terjadi peningkatan. Rais Wantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Tradisi Mekotek diabadikan jadi monumen Ngarebag Mekotek Desa Munggu. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Desa Munggu yang dikenal sebagai desa wisata di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, kini telah memiliki ikon baru berupa monumen Ngarebag Mekotek. Monumen ini menjadi simbol pengabadian sejarah, ritual, serta tradisi Mekotek yang hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Munggu.
Desa Munggu Iketut Darta menyampaikan bahwa keberadaan monumen ini merupakan wujud nyata pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Ia memaparkan gagasan pembangunan patung atau monumen Mokotek telah diajukan ke pemerintah Kabupaten Badung sejak 2013. Monumen ini dirancang khusus oleh seorang pematung asli asal Desa Munggu, sehingga tampilan monumen dianggap sangat sesuai dengan karakter dan harapan masyarakat. Keberadaan monumen tersebut mendapat sambutan positif dan apresiasi tinggi dari masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah desa, dan pemerintah desa adat yang telah berkolaborasi bersama mewujudkan ikon budaya ini. Monumen Ngerebek Mokotek diresmikan pada 13 November 2025. Ada yang namanya tradisi Mokotek yang setiap 6 bulannya harus kita laksanakan bersama masyarakat, tidak mengenal usia, ya, dari anak muda, remaja, penglingsir dia, tokoh-tokoh dia, semuanya bahu-membahu melaksanakan dan pelestarian warisan kami tersebut. Merupakan kebanggaan juga bagi kami semua, dan kami selalu siap untuk melaksanakan warisan itu yang berupa kita usung yang namanya ada Tamyang Kolom. Tamyang Kolom itu bagian daripada bukti sejarah yang masih kami wariskan. Itu yang usung dan diupakarai, dan ada percikan tirta dengan 10 pura, belah lebih sekarang. Percikan tirta yang namanya Kayaan 10 itu yang merciki tirta yang ada di wilayah Desa Munggu, ya, di wilayah Desa Munggu. Ya, kami beriring-iringan melalui jalan yang ada di wilayah Desa Munggu. Ya, kalau di sini ke bawah ke Ngidar Buana, dan ke usung dari Pura Dalem Kayaan Wisesa. Tamyang Kolom itu di persembahyangan, persembahyangannya di Pura Dalem Kayaan Wisesa. Dari sana kita usung ke proposal kembali Ngidar Buana bersama masyarakat. Nah, itu cikal bakalnya. Nah, karena masih warisan itu dan masih kental sekali bersama masyarakat, usulan masyarakat itu banyak sekali. Ada ikon-ikon yang harus diwujudkan. Salah satunya patung Mokotek yang kita usulkan melalui pemerintah Kabupaten Badung dari tahun 2013. Apresiasi bagi pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah desa, pemerintah adat, kita kolaborasi untuk mewujudkan itu. Dan penandatanganan pun kita berlima di sana. Ya, beliau Pak Bupati, terus kami berempat, desa adat kita bertiga, karena kita 3 desa adat, dan kepala desa. Itu bukti kita membuat legasi bersama-sama, mewujudkan bersama-sama, dan kami yakini persatuan kita akan utuh ke depan. Dan kami yakini bahwa ke depannya Desa Munggu akan ajak dan terus berjaya dan maju mensejahterakan masyarakat. Sejumlah persiapan menjelang tradisi Mokotek di sepanjang jalan Desa Munggu yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu 29 November 2025. Sanes secara Kliwon, Wuku Kuningan, Ketut Darta meyakini bahwa monumen ini akan menjadi simbol persatuan sekaligus memperkuat identitas budaya Desa Munggu. Kedepan Desa Munggu akan semakin ajak, berjaya, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, kopi lokal kembali menorehkan prestasi. Kopi Robusta Desa Lemuke, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, resmi meraih hak kekayaan intelektual atau HAKI. Pengakuan ini menjadi langkah penting bagi pengembangan kopi lokal, sekaligus memperkuat posisi petani di pasar nasional. Setelah melalui proses panjang, kopi Robusta akhirnya mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM.
Kopi Robusta Desa Lemukih yang selama ini dikenal memiliki cita rasa kuat dan aroma khas dari dataran tinggi Buleleng. Pengakuan Haki tidak hanya memberi perlindungan hukum terhadap produk lokal, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Para petani berharap sertifikasi ini dapat meningkatkan nilai jual dan memperluas jangkauan distribusi. Klien Subak Gunung Sari Desa Lemukih Ketut Budiarto berharap dukungan pemerintah dan warga Desa Lemukih atas keberadaan kopi Desa Lemukih agar tetap terjaga. Semoga terus mendukung kami di bidang pertanian untuk meningkatkan mutu kopi Robusta di Lemukih. Gimana untuk kedepannya supaya anak-anak muda kita juga ikut berpartisipasi untuk berkebun, tidak mengandalkan dari hasil yang lainnya, supaya bisa dari hasil pertanian. Nah, demikian. Sementara Kepala Dinas Pertanian Buleleng Gede Melandrat juga berencana mendorong pelatihan peningkatan kualitas, pengemasan modern, serta penguatan branding agar kopi Lemukih mampu bersaing di pasar global. Selain tetap menjaga keaslian varian kopi Robusta Desa Lemukih agar tidak tercampur dengan varian lain di area Desa Lemukih. Untuk menjaga harga mestinya, tapi biasanya pemenangnya adalah di sana, di pengepul. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.